Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Hari ini kita membahas mengenai ridha akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih ridha itu artinya? Selama ini kita sering mengatakan ikhlas, ikhlas. Kalau ada apa-apa ikhlas. Mungkin lebih tepatnya ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bahas itu pada hari ini, teman-teman semua. Seperti yang kita tahu bahwa setiap perjalanan hidup kita ini kita punya perjalanannya masing-masing. Kita punya cerita hidup kita masing-masing. Semua apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum dunia ini diciptakan. Semuanya, bahkan daun-daun yang berguguran dari pohonnya itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergerak seperti ini saja itu juga sudah merupakan bagian dari takdir Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam kehidupan kita ada yang bahagia, ada yang sedih, ada kita tertawa, ada kita menangis, teman-teman semua. Kadang-kadang kita menerima takdir kebahagiaan. Namun kalau kita merasa sedih, kadang-kadang kita nggak terima takdir itu. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai kita ridha terhadap semua takdir yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Sebelumnya Uma mohon izin kalau mungkin agak berisik sedikit karena di sini banyak suster dan dokter-dokter, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman semua. Jadi ridha itu apa sih, teman-teman semua? Ridha terhadap apapun yang menjadi takdir Allah, ridha itu adalah sikap menerima apa yang terjadi pada setiap diri kita, baik itu berupa kita rasa kebaikan ataupun keburukan. Kita menerima apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Ridha adalah kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, semuanya, baik suka maupun duka, semuanya adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ridha. Jadi kalau orang sudah ridha, pasti dia punya kacamata yang husnuzon, berprasangka baik husnuzon kepada Allah, berprasangka baik pada Allah, dikasih sehat, menerima, dikasih sakit, ridha. Dia menerima, dia tahu bahwa ini adalah hal yang memang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah ala kulli hal. Ridha dengan ketetapan Allah. Dia menerima apa-apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Kita ini hanya hambanya Allah yang bertugas untuk menjalankan skenario yang sudah Allah buat. Kita nggak berhak dan nggak bisa untuk mengatur-ngatur kita mau hidup yang seperti apa. Jadi apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita, ridha, kita percaya bahwa apa yang kita terima, apa yang kita jalani, baik itu suka maupun duka, semuanya adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak semua orang bisa memiliki perasaan atau sikap ridha ini. Kenapa? Tidak bisa karena orang-orang yang tidak punya iman yang kuat dalam hatinya, mungkin dia tidak bisa ridha dengan ketetapan Allah. Jadi tidaklah suatu hamba bisa ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa adanya iman yang kuat di dalam hatinya. Jadi ridha itu berkorelasi lurus dengan keimanan yang kuat di dalam hati seseorang. Juga tidak ada ridha di dalam diri seseorang yang hatinya kosong dari sifat qanaah, yang hatinya kosong dari sifat merasa cukup. Jadi juga ridha itu berjalan lurus dengan sifat qanaah, sifat yang merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntung untuk semua orang yang memiliki sifat yang ridha. Kenapa? Karena disitulah kenikmatan iman seseorang. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Ya, begitulah teman-teman semua, dan Uma mau cerita satu kisah di mana ini cerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Mungkin teman-teman tahu Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang perempuan yang salihah luar biasa. Pada suatu hari ada seseorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri berada di rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian orang ini berseru, "Ya Allah, ridhai kami." Kemudian Rabi'ah
membalas perkataan tersebut. Tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ridhonya, sementara kamu sendiri tidak ridha terhadap ketentuannya. Kamu minta, ya Allah ridhai kami ya Allah. Ya Allah ridhai apa-apa yang telah kami kerjakan. Terima ya Allah apa-apa yang kami kerjakan ya Allah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Tidakkah kamu malu meminta Allah ridha kepada kamu sementara kamu sendiri tidak ridha terhadap ketetapan yang Allah takdirkan kepadamu. Kadang-kadang kita nggak ridha, nggak menerima. Kalau bahagia kita terima, tapi kadang-kadang kalau sedih, kalau sakit, kalau kehilangan, kalau eh, hal-hal yang menurut kita menyakitkan, kita nggak ridha. Kita minta Allah ridha sama kita sendiri. Kadang-kadang nggak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah ini, Sufyan Ats-Tsauri pun berkata, "Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, "Kapan seorang hamba menjadi orang yang ridha terhadap Allah?" Beliau bertanya seperti itu. Maka kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, "Jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat." Wah, ini susah nih. Nggak semua orang bisa begini. Kapan seorang hamba itu ridha terhadap ketetapan Allah? Kapan seorang hamba itu bisa ridha kepada Allah? Maka dijawab, jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat. Kita kalau menyambut nikmat, menyambut kekayaan, kesehatan, kejayaan, dengan senang hati. Tapi kalau menyambut kesedihan, kadang-kadang nggak ridha kan? Maka Rabi'ah Al-Adawiyah ini mengatakan, kapan seorang hamba menjadi ridha kepada Allah? Jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Kita memohon ridha-Nya Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kita mau ridha darimu ya Allah. Engkau terima apa-apa yang aku kerjakan ya Allah. Dan harusnya pun kita selalu ridha terhadap apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Memang rasa-rasanya kalau bicara mudah ya, tapi dalam pelaksanaannya itu luar biasa susah. Kemarin seperti yang teman-teman tahu, Uma mendapatkan sebuah kejadian di mana ibunya Uma di kota Mekah mendapatkan serangan jantung dan berhenti nafas. Saat semua orang mengatakan, oke, ridha, mungkin ini adalah memang sudah waktunya. Ibu sudah selesai melaksanakan ibadah haji di tempat terbaik, disolatkan oleh ribuan dan jutaan orang di Masjidil Haram. Kata mereka, ridha lah terhadap ketetapan Allah. Perkataan itu mudah, tapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Kadang-kadang kalau kita sedih atau kalau kita terluka, mudah kita mengucapkan ridha terhadap ketentuan Allah, ridha terhadap takdir Allah, tapi membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa menerima keadaan itu. Ya kan? Begitu teman-teman sekalian. Jadi memang ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, terutama dalam hal-hal yang sedih, dalam hal-hal yang susah, memang itu berat untuk kita lakukan. Tapi kalau hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyenangkan itu terasa kalau kita menguntungkan, maka mudah kita menerimanya. Memang itu tabiat manusia, teman-teman semua. Tapi yang diinginkan adalah ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan. Ada yang mengatakan takdir itu ada takdir buruk, ada takdir baik. Teman-teman ketahui bahwa semua takdir itu adalah baik. Tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu adalah penglihatan kita kepada kejadian itu. Sakit itu adalah takdir baik. Mungkin dengan sakit kita menghargai kesehatan. Mungkin dengan sakit digugurkan dosa-dosa pastinya kalau sabar. Kemiskinan, apakah itu takdir buruk? Enggak. Buruk menurut pandangan manusia. Tapi kemiskinan kadang-kadang membuat kita menjadi lebih membumi lagi. Mungkin dulu ketika kaya raya sombong, ketika kaya raya merasa berkuasa, ketika dikasih miskin, barulah dia merasa dia bukan apa-apa. Apakah kematian seseorang merupakan takdir buruk? Menurut pandangan manusia mungkin iya, tapi menurut Allah tidak ada takdir buruk. Semua takdir adalah baik. Dengan kematian seseorang kita memahami bahwa tidak ada manusia yang abadi, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita bukan punya kita, titipan kita. Sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang memahami bahwa kita bukan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan diri kita saja bukan punya kita. Jadi bergantung penuh lagi kepada Allah. Jadi semua takdir baik, semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita baik.
Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kamu harap-harapkan itu sama sekali tidak baik. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Tidak boleh ada di kepala kita bahwa, ya Allah, tidak adil Engkau, ya Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berbuat begini kepadaku, ya Allah. Ya Allah, buruk sekali takdirku. Semua takdir baik. Semuanya ada hikmah di balik kejadian yang Allah berikan kepada kita.